video kali ini tentang apa aja sih Bang tes psikotes masuk di Alfamart. Apa aja sih Bang yang akan ditanyakan oleh HRD ketika kita interview. Udah saya jawab di video kali ini. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman, sebelum akhir video ini, jika teman-teman belum subscribe, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya teman-teman, sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya, dari video cara melamar kerja di Alfamart, cara interview via online di Alfamart, dan cara tugas kerjanya pramuniaga ataupun kasir untuk kalian yang akan masuk kerja di Alfamart. Oke teman-teman, sebelum ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya jika kalian suka dengan video kali ini. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas mengenai apa aja sih Bang tes psikotes di Alfamart. Apa aja sih Bang pembahasan untuk interview online di Alfamart? Oke, di sini saya tidak akan ngasih tahu sepenuhnya karena takutnya salah. Di sini saya cuman hanya ngasih sebatas pengetahuan saya aja ya, untuk teman-teman yang baru saja lulus di tahap melamar kerja di Alfamart via online dan langsung mendapatkan balasan. Setelah mendapatkan balasan, nanti teman-teman akan anjurkan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tes psikotes secara online. Nah, oke, pertama kita akan membahas untuk yang pertama, yaitu tes psikotes. Nah, tes psikotes di sini teman-teman nggak beda jauh sama teman-teman yang pernah melamar kerja di pekerjaan sebelumnya, sebelum teman-teman itu melamar pekerjaan di Alfamart. Nah, pada saat teman-teman sebelum melamar kerja di Alfamart, pasti kalian sudah pernah mengikuti yaitu yang namanya tes psikotes. Nah, tes psikotes di sini berdasarkan tentang gak beda jauh dengan isi-isinya perusahaan. Jadi jangan sampai kalian terkecoh dalam isi soal tersebut. Nah, contoh misalkan nanti kalian akan langsung mengikuti tes psikotes di Alfamart. Nah, di sini kalian akan mengisi beberapa soal yang tim rekrutmen berikan kepada kalian untuk kalian isi. Bila mana nanti kalian mengisi tes psikotes tersebut, biasanya melalui website langsung ataupun nanti dikirim linknya, atau nanti kalian suruh mengisi link dan masuk melalui akun Gmail kalian. Nah, gimana sih Bang, atau apa sih Bang contoh dari tes psikotesnya? Nah, untuk tes psikotes di Alfamart yang kemarin saya pernah alamin pertama kalinya saya melamar kerja di Alfamart, yaitu misalkan seperti ini teman-teman. Nggak beda jauh dari pembagian, perkalian, pengurangan, dan pertambahan. Nah, misalkan seperti contoh ya teman-teman. Nah, misalkan Pak Budiono membeli buah apel di toko Pak Caryanto sebesar jumlah harganya yaitu 16.500 dengan hitungan 1 kilogramnya itu isi 4. Nah, sedangkan Pak Budiono di sini membeli buah apel tersebut sebanyak 4 pieces dengan hitungan 1 kilogram dan jumlahnya harganya itu yaitu 16.500. Sedangkan Pak Budiono di sini akan menjual kembali buah apel tersebut dengan nominal 3.500. Berapakah rata-rata keuntungan yang Pak Budiono dapatkan dari harga pembelian di awal sebesar 16.500? Nah, cara teman-teman menghitungnya itu harus dengan cepat, karena biasanya kemarin kan waktu saya tes psikotes, karena kan saya tes psikotesnya secara langsung dengan pihak rekrutmen, langsung secara pertatapan, karena waktu zamannya saya itu belum melalui online tapi masih offline, karena dulu waktu saya itu masih di toko, yaitu di toko Meliawak Geraha Raya Tangerang. Nah,
Nggak beda jauh sama kalian ketika kalian mengikuti tes psikotes via online, sama saja. Cuman nanti kalian dibatasi waktunya. Biasakan misalkan mengisi tes psikotes di sini itu misalkan 4 soal itu 10 menit atau misal 4 soal 5 menit. Di situ harus kalian benar-benar isi. Jangan sampai kosong, mau salah nggak salah, mau bener nggak bener, tetap harus kalian isi, karena memang itu juga nantinya bisa mendapatkan nilai poin buat kalian. Nah, tes psikotes di sini juga menentukan kalian lolos dan tidaknya kalian masuk ke tahap interview online. Sebelumnya kalian mengikuti via interview online di sini, nanti kalian akan mengikuti tes psikotes terlebih dahulu. Oke, kembali lagi ke soal yang tadi. Berapakah sih rata-rata yang Pak Budiono dapatkan dari harga pembelian 16.500 buah apelnya 1 kg dengan jumlah 4 pieces, dan Pak Budiono akan menjual kembali dengan jumlah 3.500. Nah, contoh misalkan seperti itu. Nah, teman-teman tinggal dibagi aja 16.500 dibagi 4 pieces dikali 100. Itu cara menghitung alur proses Avenger atau rata-rata yang Pak Budiono dapatkan dari harga normal 16.500. Dan ada juga teman-teman pembagian pengurangan perkalian. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, Pak Budiono membeli buah apel di toko Pak Alan sebanyak 50 pieces. Nah, di tengah jalan buah apel tersebut jatuh dari kantong kresek sehingga menimbulkan yang rusak, yaitu 6 pieces. Di tengah jalan juga ada yang menginjak buah apel tersebut sebanyak 6 pieces. Nah, sedangkan buah apel tersebut ada jumlahnya 50 pieces. Yang keinjaknya 6 pieces, yang rusaknya 6 pieces. Nah, dan juga ada yang gak layak untuk dikonsumsi atau rusak sebanyak 10 pieces. Nah, tinggal teman-teman kurangin dari total buah 50 pieces, dikurangin 10, dikurangin 6 pieces, dikurangin 6 pieces berarti jumlahnya 50, dikurangin 24. Jadi buah yang dibawa Pak Budiono sebanyak 26 pieces. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, jika kalian sudah mengikuti alur prosesnya psikotes di Alfamart, ini saya hanya ngasih sebagai contoh untuk kalian, karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, "Bang, apa aja sih tes isi psikotes di Alfamart? Bang, apa aja sih soal-soalnya?" Untuk soal-soal di sini nanti kapanpun itu bisa berubah, teman-teman, gak bakal sama, karena setiap tim training itu punya soal masing-masing. Nah, oke. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu teman-teman setelah teman-teman lulus dari tes psikotes, teman-teman akan lanjut ke tahap sesi interview via online. Apa sih Bang sesi interview via online ini? Nah, interview online ini menentukan kalian kembali lolos atau tidaknya untuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap proses training. Nah, setelah kalian misalkan ya lulus dari proses interview online ini, kalian akan langsung diarahkan ke tim training untuk mengikuti proses alurnya materi yang akan kalian pelajari sebelum kalian masuk ke toko Alfamart atau bekerja di toko Alfamart ya. Apa sih Bang yang sering dibicarakan oleh HRD mengenai interview online ini? Nah, teman-teman pernah melakukan interview sebelumnya, saya tanya. Nah, jika teman-teman
atau kalian pernah mengikuti proses interview secara langsung atau ketemu dengan HRD, nah itu tidak jauh sama dengan interview online teman-teman. Cuman yang membedakan interview online dengan interview offline, kalau interview offline itu kalian langsung bertatap muka dan langsung bertemu dengan HRD. Ketika kalian tidak melakukan interview secara offline, nanti berarti kalian sama saja. Berarti kalian interview online di sini sama seperti interview offline, cuman tidak bertatap muka dan tidak ketemu langsung dengan HRD. Nah, apa sih Bang yang biasanya ditanya oleh HRD kepada kita selaku orang yang melamar atau siap masuk di perusahaan Alfamart atau di perusahaan lainnya? Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Nah, yang biasanya atau yang pernah saya alamin ketika saya mengikuti sesi interview masuk di Alfamart, yang masih ingat ya, yang masih saya ingat adalah seperti ini. Halo Mas, perkenalkan namanya siapa? Oke, baik, perkenalkan Pak, nama saya Nana, usia saya 22 tahun, tempat tinggal saya di Ciledug, Karangtengah, ijazah saya terakhir SMA, hobi saya main bola, terus pernah bekerja di restoran selama 2 tahun. Nah, itu menjelaskan tentang diri kita kepada HRD. Nah, ketika HRD menanyakan kepada kita, jelaskan tentang diri Anda. Nah, ketika teman-teman mendengarkan pembicaraan dari HRD, jelaskan tentang diri Anda. Nah, di sini teman-teman harus menjelaskan tentang diri kalian, kekurangan kalian, kemampuan kalian, skill kalian. Oke, baik Pak, misalkan jelaskan tentang diri Anda. Baik Pak, nama saya Nana Supriyatna, umur saya 22 tahun, keahlian saya itu menulis, membaca, dapat berinteraksi secara individual dengan orang sekitar saya, dan saya dapat menyerap atau langsung menyikapi permasalahan pembahasan yang lawan saya bicarakan, dan kelemahan saya misalkan kurang teliti dalam perhitungan, pembagian, dan pengurangan. Nah, jangan sekali-sekali teman-teman menjelekkan kekurangan atau kemalasan kalian. Oh baik Pak, saya kekurangannya malas. Oh baik Pak, saya kekurangannya kurang ini, kurang itu. Jangan teman-teman. Usahakan kalian menutupi sebuah keburukan kalian sehingga tidak terkeluar atau tidak keluar dari ucapan kalian. Nah, misalkan kalian ditanya, kenapa sih kalian keluar dari perusahaan yang sebelumnya kalian kerja? Misalkan yang udah pernah bekerja ya, ini yang udah pernah bekerja. Kalau yang belum pernah bekerja, yaitu jawab, ya maaf Pak, saya belum pernah bekerja, sebelumnya saya baru lulus SMA tahun ini misalkan. Nah, untuk yang sudah bekerja ya silahkan kalian jawab sebisa kalian. Misalkan alasan saya keluar dari perusahaan saya sebelumnya Pak, ingin mencari wawasan yang lebih baik lagi, ingin mempunyai pengalaman yang lebih, terutama karena saya lihat di Alfamart ini sangat bagus, jenjang karirnya bagus, apalagi di sini Alfamart bergerak di bidang retail. Retail kan nggak pernah mati, misalkan kan kita masih bisa belajar, dapat belajar dari situ, kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak tentang perjualan, dengan cara kita bisa berhitung, dengan yang kita tidak tahu menjadi tahu. Misalkan jika kalian sudah membahas tentang kenapa kalian resign dari pekerjaan sebelumnya, ya itu tergantung kalian semua. Kalian bisa menjawabnya dengan apa yang kalian bisa, apa yang kalian punya jawaban, ya silahkan. Jadi inti dari fokus interview di sini, pokok dari utama adalah fokus. Kedua, jangan pernah kalian memberitahu kepada HRD bahwa kalian itu punya kekurangan. Jadi kekurangan itu misalkan bisa aja ditutupi dari kurangnya kalian dalam teliti penghitungan, itu tidak jadi masalah karena kita bisa belajar nantinya. Oke, next, selanjutnya misalkan berapa sih yang kamu minta gaji kerja di Alfamart misalkan. Nah, untuk soal masalah gaji Pak, di sini saya tidak minta gaji saya berapa karena saya juga mengikuti alur proses jenjang karirnya di Alfamart saja, karena berdasarkan gaji tersebut itu sudah ada hitungannya, yaitu dari mulai UMP, UMH sampai dengan UMR. Jadi kalian jangan minta
lebih atau jangan minta banyak, karena kalian juga harus berpikir dengan postur kemampuan kalian, dengan ijazah kalian juga. Itu sangat terpengaruh. Jangan sampai kalian terkecoh oleh masalah permintaan berapa yang kalian minta, gaji yang kalian inginkan. Nah, nanti kalian akan ditanya juga apa sih yang kalian ketahui tentang perusahaan Alfamart, apa sih yang kalian ketahui tentang bisnis Alfamart, seperti apa, bergerak di bidang apa, jasa dan pasarnya harus seperti apa. Itu nanti gimana kalian menjawabnya. Jadi pada pembahasan kali ini mengenai apa sih yang akan dipertanyakan atau apa sih soal psikotes masuk di Alfamart, dan apa aja sih Bang yang akan ditanyakan oleh HRD pada saat kita interview. Itu sama saja teman-teman, interview sama dengan bertatap muka dengan HRD, cuman kalian interviewnya dengan jarak jauh, tidak langsung bertatapan. Mungkin kalau kalian bertatapan langsung kalian agak sedikit grogi atau agak sedikit nervous, tapi kalau kalian bertatap jauh cuman kelihatannya dari handphone, mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan simple, jelas, masuk akal dan dapat dimengerti oleh HRD. Oke teman-teman, cukup mungkin pembahasan pada video kali ini tentang apa aja sih Bang tes psikotes masuk di Alfamart, apa aja sih Bang yang akan ditanyakan oleh HRD ketika kita interview. Udah saya jawab di video kali ini. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman, sebelum akhir video ini, jika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Jangan lupa tekan like, komen, dan share ya. Kita berbagi pengalaman yang orang belum tahu jadi tahu. Oke, indahnya berbagi pengalaman. Oke teman-teman, saya Nana Supriyatna cabut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atur nuhun.